Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cara-cara agar lulus calon guru penggerak. Sebetulnya ada 3 syarat atau 3 jurus agar teman-teman bisa lulus dalam mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ya teman-teman, simak video ini hingga selesai. Yang pertama, kurikulum vitae itu harus lebih baik dan semua instrumen yang termuat dalam kurikulum vitae harus diisi. Oleh sebab itu, apapun pertanyaannya yang termuat dalam biodata diri atau kurikulum vitae itu harus diisi bagian-bagiannya. Apalagi pengisiannya lebih dari satu, misalnya aktif dalam kegiatan berorganisasi itu lebih dari satu, lebih bagus. Berbagai kegiatan yang teman-teman ikuti, baik kegiatan yang sifatnya meningkatkan kompetensi diri maupun kegiatan sosial kemasyarakatan itu dicantumkan, apalagi menjadi pengurus inti, ketua, sekretaris, bendahara atau pengurus ketua-ketua seksi atau pengurus lainnya harus diisi semuanya, teman-teman. Itu akan menjadi nilai atau poin tersendiri ketika instrumen kurikulum vitae itu diisi dengan baik. Lalu yang kedua teman-teman, pengisian untuk essay. Nah, ini yang banyak membuat sahabat-sahabat guru Indonesia tidak lulus, itu dikarenakan pengisian essay tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, jika pertanyaannya dalam satu nomor terdapat 3 pertanyaan, maka ketiga-tiganya harus dijawab. Dan jawabannya disusun berdasarkan struktur pertanyaan. Kalau yang ditanya apa alasan Anda, maka alasan dulu yang dijawab. Berikan contohnya, maka berikan contohnya yang dijawab kedua. Misalnya bentuk pertanyaannya begini. Apa alasan Anda mengikuti program guru penggerak? Berikan contohnya disertai dengan penerapan selama ini. Misalnya, ini hanya contoh bentuk pertanyaan seperti itu. Ada 3 pertanyaan yang diajukan, maka ketiga-tiganya dijawab dengan sesuai struktur dari pertanyaan. Kalau yang ditanyakan alasan lebih awal, maka alasan yang dijawab. Teman-teman sekalian, perlu diketahui juga dalam menjawab essay ini harus melihat karakter atau jumlah kata yang akan dimuat dalam essay. Maka kata minimal atau kata maksimal atau karakter yang diminta itu harus termuat sepenuhnya. Kalau tidak, ini akan menjadi poin tertentu untuk sahabat-sahabat sekalian tidak dapat memenuhi nilai yang diinginkan dalam essay tersebut. Biasanya dalam satu nomor itu kan terdiri atas 4 bagian. Misalnya 1A, 1B, 1C, 1D. Ini harus disusun. Lalu jawaban-jawaban yang telah ditulis itu harus disimpan, karena ini akan menjadi sebuah jawaban pamungkas ketika teman-teman nanti masuk pada tahap yang ketiga, yaitu wawancara. Nah, di wawancara nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul itu berkisar tentang essay yang ditulis. Kalau ada pertanyaan bias yang keluar dari essay, itu sebetulnya hanya untuk menggali pengetahuan dari teman-teman. Oleh sebab itu, melalui video ini, teman-teman kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 jurus yang harus disiapkan dengan baik ketika teman-teman mengikuti seleksi calon guru penggerak. Saya ulangi lagi, yang pertama, kurikulum vitae atau biodata diri itu harus bagus, harus diisi sepenuhnya, lengkap, bila perlu semua pertanyaan yang ada dalam biodata itu atau instrumen yang disiapkan dalam biodata itu harus terisi. Yang kedua, essay harus bagus, essay harus terstruktur sesuai dengan pertanyaan dan konteks yang dituju terhadap isi pertanyaan itu, dan pastikan bahwa semua karakter atau jumlah kata yang diinginkan dapat diisi dengan baik sesuai jumlah permintaan itu. Lalu yang ketiga, wawancara. Nah, wawancara ini kuncinya di wawancara
jangan sampai bias dari apa yang ditulis di essay. Kalau teman-teman menjawab pertanyaan dengan baik tetapi tidak terkoneksi dengan apa yang ditulis di essay, itu dipastikan tidak akan lulus. Saya jamin dipastikan tidak akan lulus. Karena sebetulnya wawancara itu bermaksud untuk mengkoneksikan apa yang ditulis dengan apa yang disampaikan secara lisan. Itu tujuannya. Karena jangan sampai teman-teman membuat essay itu hanya memintai tolong kepada orang lain, sehingga ketika teman-teman menjawab berbeda dengan apa yang ditulis dalam essay, itu berpotensi dicurigai bahwa essay itu dibuat atau essay itu dijawab oleh orang lain, atau teman-teman jawab asal-asalan tidak sesuai dengan realitas sehingga tidak bisa menjawab dengan baik. Nah, di situ kuncinya. Jadi kebanyakan orang sudah lulus di tahap 1, seleksi tahap 1 itu kan seleksi administrasi yang di dalamnya terdiri atas seleksi berkas dan essay. Kemudian seleksi tahap 2 itu yang di dalamnya terdapat seleksi wawancara dan mengajar, atau seleksi mengajar dan wawancara. Nah, di wawancara di seleksi kedua ini banyak orang yang tidak bisa melanjutkan ke program diklatnya dikarenakan apa yang dijawab di essay itu tidak sesuai, apa yang dijawab pada saat wawancara itu tidak sesuai dengan essay. Sehingga ketika misalnya jumlahnya 10.000 orang mengikuti kegiatan pada seleksi administrasi dinyatakan lulus, pada saat tahap 2 kegiatan mengajar dan wawancara itu akan berkurang jauh. Karena kuncinya di situ. Sebab itu teman-teman tetap terus semangat. Saya yakin di antara teman-teman ada yang mengikuti di setiap angkatan 6 misalnya tidak lulus, angkatan 7 tidak lulus, ikut lagi angkatan 8, begitu pengumuman tidak lulus, itu dikarenakan ada yang keliru. Jadi kalau menganggap bahwa saya sudah menjawab dengan baik, saya sudah menyelesaikan seluruh pertanyaan pada saat wawancara, oke lah kalau teman-teman sudah selesai menjawab dan melaksanakan dengan baik pertanyaan pada saat wawancara, tapi ketika pengumuman Anda tidak lulus, berarti ada yang tidak terkoneksi dengan essay. Kuncinya hanya di situ. Jadi semoga teman-teman sukses selalu. Masih ada angkatan-angkatan lain yang akan dibuka lagi. Semoga, saya doakan semoga teman-teman bisa lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.